Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia akhirat langit dan bumi. Senang sekali saya ketemu lagi dengan Anda di channel Imron Kaya Raya. YouTuber yang pintar, pada kali ini saya akan bercerita tentang rangkaian kehilangan. Mungkin di antara sekian banyak YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada pernah juga mengalami hal yang serupa dengan saya. Nah, ternyata berbagai macam rangkaian kehilangan yang saya alami tidak serta-merta kemudian membuat saya harus jatuh, tidak serta-merta membuat saya harus stres. Tanpa disangka, dengan berbagai macam kehilangan-kehilangan ini ternyata justru disitulah Tuhan sedang bermain bola. Nah, YouTuber yang pintar, rangkaian kehilangan apa yang sudah saya alami? Tetaplah bersama saya di channel Imron Kaya Raya. Tonton video ini sampai tuntas. YouTuber yang pintar, kembali bersama saya di channel Imron Kaya Raya. Dan tadi saya bicara tentang rangkaian kehilangan. YouTuber yang pintar, kehilangan pertama yang saya ceritakan yang terbaru itu 2019. Sepeda motor saya hilang di sebuah tempat parkir di Palembang. Nah, pagi itu istri saya bersama anak saya itu menggunakan sepeda motor yang sebenarnya bukan milik saya, tetapi itu milik keponakan saya yang dititip karena dia pulang lebaran. Ya, dengan resiko, dengan adanya kehilangan itu kita juga harus mengganti karena itu bukan sepeda motor kita. Itu tahun 2019. Nah, rangkaian kehilangan yang kedua itu mundur lagi di tahun 2014. Dua sepeda motor saya hilang dan itu hilangnya di kantor tempat saya bekerja. Padahal di situ sebenarnya di area parkir itu banyak sekali motor karyawan, tapi ternyata yang diambil itu sepeda motor saya dua-duanya, satu di pojok sini, satu di pojok sana. Ya, jadi posisinya tidak sama, tetapi justru sepeda motor saya itu seolah-olah sudah menjadi incaran. Itu rangkaian kehilangan yang kedua. Kehilangan berikutnya masih sepeda motor, tapi kali ini kejadiannya di rumah. Pintu gerbang rumah saya dijebol, kemudian sepeda motor diambil. Itu bukan lagi dirusak stangnya, bukan dirusak kuncinya, tetapi justru pintu gerbang dirusak, dijebol, kemudian sepeda motor itu diangkut dengan sebuah mobil pick up atau mobil apa kita nggak tahu, prosesnya digotong. Nah, ketika satu lagi si pencuri ini mau mengambil sepeda motor lagi, istri saya bangun. Itu kejadian jam 3 malam. Istri saya bangun, ada suara seng terinjak, kretek gitu. Siapa itu? Oh, ternyata ada dua orang yang mau mengangkat sepeda motor. Begitu saya lihat, ternyata sepeda motor saya sudah lebih dulu diangkut oleh maling. Tinggal satu lagi sepeda motor di depan rumah saya. Jadi dalam 1 tahun saya kehilangan 3 sepeda motor. Untung bukan mobil, ya kan. Nah, YouTuber yang pintar, mundur lagi agak jauh. Setahun sebelumnya saya juga kebobolan lagi sebuah laptop. Dan laptop itu menjadi cangkul saya untuk bekerja. Tanpa sengaja, pagi-pagi ibu saya beli jamu di warung dan lupa menutup pintu. Nah, ketika pintu terbuka, maling itu kemudian mengambil laptop. Dan memang malam itu saya begadang dengan teman-teman. Taulah sendiri, ketika begadang kemudian habis subuh itu justru tidak terkontrol. Akhirnya kita tertidur, maling masuk di kantor saya. Waktu itu saya kontrak rumah, di atas itu menjadi rumah, bawah menjadi kantor. Nah, ternyata maling itu masuk dengan leha-lehanya, dengan santainya mengambil laptop saya. Hilang sudah data semuanya dan saya minta ganti dari klien supaya saya bisa bekerja, dan alhamdulillah laptop itu sampai sekarang masih ada kenang-kenangannya. Mundur lagi, kehilangan berikutnya saya alami ketika saya di Tanjung Inim. Rangkaian kehilangan yang saya rasakan ketika itu adalah proses bisnis yang kemudian saya ditipu. Saya tertipu, saya tidak tahu. Kata orang, sebenarnya orang itu yang berdagang tidak ingin menipu kamu, tetapi kamu saja yang merasa tertipu. Yes, oke, apapun bahasanya. Tapi yang pasti saya berniat tadinya untung, malah buntung dalam berbisnis. Bisnis apa? Pertama bisnis kain, bisnis pakaian maksud saya. Yang pertama adalah bisnis pakaian, seragam anak-anak TK yang seharusnya warnanya biru dongker ternyata justru diberi warna hitam. Siapa yang mau bayar? Pasti nggak mau. Sebelum itu saya juga melakukan bisnis ban. Bisnis ban bukan saya membuka pabrik vulkanisir, tetapi saya menjadi supplier ban bekas yang akan divulkanisir di Lampung. Ketika itu ada salah satu teman datang ke rumah dari Tangerang kemudian menawari bisnis. Teman saya ini adalah teman akrab saya ketika masih sama-sama di kampus dan makan seminum dengan saya. Satu kampus makan seminum ya. Namanya tidak perlu saya sebut. Membawa ide bahwa dia punya kakak yang ada di Lampung. Dia punya ide
ingin jual ban karena dia punya kakak di Lampung yang punya pabrik vulkanisir. Walaupun saya tidak punya latar belakang bisnis, tapi karena itu ada bayangan keuntungan, maka saya langsung respon dengan baik. Nah, kata teman saya, satu ban itu akan dihargai 35.000. Sementara saya mengambil ban itu dari pabrik tempat saya tinggal, itu satu ban itu hanya 10.000. Jadi praktis saya harus mengeluarkan uang 10 juta untuk 1.000 ban. Singkat cerita, YouTuber yang pintar, ban itu berhasil saya keluarkan dari pabrik sebanyak 1.000 ban. Bertumbuklah ban itu karena rumah saya tidak cukup, makanya saya titipkan di sebuah tempat rumah teman saya juga, ada lapangan, kemudian saya titip sama mereka. Tolong titip ban ini, simpan, karena nanti tidak lama lagi teman dari Lampung akan datang. 2 hari setelah proses itu berjalan, teman dari Lampung datang yang ahli ban, kemudian kita ajak ke lokasi. Dan apa yang terjadi kemudian, YouTuber yang pintar, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya gunung meletus, tidak bisa. 1.000 ban yang ada yang kami keluarkan, tak satu pun yang bisa dibawa ke Lampung. Persoalannya adalah karena salah komunikasi. Yes, oke, itu persoalan yang saya hadapi. Berbagai macam keterjatuhan ini kemudian membuat saya agak depresi, membuat saya stres. Saya tinggalkan Tuhan, saya tinggalkan semuanya. Hampir saja mungkin saya bisa bergeser pikiran saya, bergeser kejiwaan saya. Saya bersyukur karena saya tidak masuk di rumah sakit jiwa. Ketika saya duduk-duduk termenung, saya tidak punya job, saya tidak punya pekerjaan, saya hanya melamun duduk, ingin menyelesaikan persoalan itu oleh diri saya sendiri. Istri saya kemudian memberikan motivasi, ya cobalah kamu ke Pak Kiai. 2 orang Kiai saya datangi, pertama Kiai Majid di Tanjung Inem, yang kedua Kiai Haji Ustadz Yayan, pemimpin Yayasan Kimerogan. Kedua-duanya memberikan motivasi buat saya. Yang pertama Kiai Majid ketika saya masih di Tanjung. Apapun yang saya ceritakan di awal tadi, kemudian saya tumpahkan kepada Kiai Majid. Yang aneh YouTuber yang pintar, Kiai Majid itu justru tertawa. Kiai Majid itu justru tertawa dengan cerita saya. Aku ini memang sudah kangen dengan kamu, lama nggak datang ke sini. Saya pikir Kiai ini kurang ajar juga, kita bawa masalah besar dia tertawa lagi. Ya oke lah, saya takzim sama beliau. Apa dia kabar? Aku ini sudah lama dengan kamu, tidak pernah ketemu ke sini, kemana baik kamu nih? Kata Kiai Majid. Saya ceritakan, saya tumpahkan semuanya unek-unek, dan saya setengah menangis. Apa kata Kiai? Im, kamu bersyukur karena saat ini sekarang kamu sedang jadi bolanya Allah. Saya heran. Apa maksudnya Kiai? Nah, itu dia. Kalau aku umpamakan, kata Kiai Majid, kamu tuh jadi bolanya Allah. Ini Tuhan itu sedang bermain bola. Kamu tuh sedang menjadi bolanya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menjadikan kamu bola. Apa maksudnya, Pak? Sekarang logikanya gini. Kalau saya umpamakan, bola itu saya banting di lantai yang keras. Menurut kamu, kira-kira bola itu akan mentalnya ke bawah atau ke atas? Saya lama berpikir. Kalau lantai keras, itu ya ke atas, Kiai. Nah, sekarang gini. Kamu sakit nggak? Bukan sakit lagi, Kiai. Hampir stres, hampir gila. Oke, sekarang kalau bola itu sudah saya banting di lantai yang keras, dan sekarang kamu sudah menjawab akan mental ke atas, berarti tinggal kamu sabar. Tunggu pentalannya itu. Itulah cara Allah untuk membuat kamu bisa bangkit. Jadi kamu jangan pandang bahwa ketika kamu jatuh dengan berbagai macam peristiwa ini, itu bukan Allah nggak suka. Allah tuh sayang sama kamu, kata Kiai. Tapi sayang kenapa gitu? Ya begitulah, kamu itu sedang diuji akan naik kelas. Nah, kamu lulus apa enggak? Supaya kamu itu teruji. Nggak bisa yang namanya kamu tiba-tiba mau dinaikkan, tiba-tiba kemudian lepas. Kamu dari SMP ke SMA juga harus ada UAN, ya kan? Nah, begitulah. Saya lama termenung mendengarkan Kiai Majid itu bercerita tentang apa sebenarnya persoalan yang saya hadapi. Dia sangat sederhana berpikir. Terlepas kemudian Kiai Majid, kemudian saya ke Palembang, ketemu lagi dengan Kiai Haji Ustadz Yayan, pemimpin pondok pesantren Tahfiz Kimerogan. Saya bercerita, saya curahkan tentang problematika hidup yang saya alami. Sama dengan Kiai Majid, dia tersenyum tanpa beban. Pak Imron, cuman satu, solusinya adalah melibatkan Allah di sini. Masalah itu semuanya datang dari Allah, dan libatkan Allah dalam persoalan ini. Disinilah Allah sedang mengajak Anda untuk kembali bahwa persoalan itu dari Allah dan semuanya akan kembali ke Allah. Jadi libatkan Allah saja. Saya tanya kepada Ustadz Yayan, Ustadz,
Apa sebenarnya fungsi kalau misalnya saya libatkan Allah dalam persoalan? Persoalan itu yang menghadirkan Allah, yang akan menyelesaikan Allah juga. Jadi Anda tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Ini persoalan yang Anda tidak bisa menyelesaikan dan kembalikan ke Allah. Kembalikan saja masalah ini ke Allah, kan nanti akan rileks, akan tenang. Saya masih bingung bagaimana saya melibatkan Allah dalam sebuah persoalan saya. Ustadz, gimana caranya? Kasih saya solusi. Ada kerjaan enggak hari ini? Saya sudah nggak ada kerjaan, saya sudah nggak ada duit. Ya udah. Akhirnya saya diajak dalam sebuah ruangan, diajak berzikir, dimandikan taubat. Alhamdulillah setelah saya mandi taubat, diajak berzikir, perlahan-lahan pendaran cahaya itu mulai tumbuh. Ada keyakinan bahwa memang saya beberapa waktu saya meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah. Meninggalkan dalam arti saya tidak menjalankan. Saya jalankan tetapi hanya gugur kewajiban. Beda YouTuber yang pintar. Ketika kita hanya menjalankan gugur kewajiban dengan betul-betul kita menghadirkan Allah dalam diri kita, menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Kita kadang-kadang kita memang seolah-olah sudah menyembah Allah, tapi ternyata Allah tidak hadir dalam hati kita. Sehingga apa? Ya, cuman gugur kewajiban dan Allah tidak terlibat dalam diri kita. Nah, YouTuber yang pintar, dari saran dua kiai tadi, alhamdulillah saya kemudian jiwa saya bangkit kembali, saya mulai optimis lagi, dan rangkaian kehilangan tadi betul-betul memang Tuhan sedang bermain bola. Saya sekarang sedang menunggu pentalannya yang muncul, dan saya menunggu pentalannya ke atas. Dan satu hal yang kemudian saya dapatkan adalah ketika saya mimpi tahun 2004 dan 2013 saya baru dapat sesuatu yang itu menjadi mimpi saya. Salah satu mengurung perusahaan. Itu yang saya dapatkan sekarang. Mudah-mudahan YouTuber yang pintar dengan apa yang saya kisahkan ini bermanfaat. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di channel Imron Kaya Raya dalam tema yang berbeda. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam dunia dan akhirat, bumi dan langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.